Pernah nggak sih kamu pengen ngeritik sesuatu tapi takut nyinggung perasaan orang? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya mengubah kritik yang tajam jadi sebuah seni yang elegan, yaitu dengan sentuhan humor. Yuk kita mulai. Ini nih dilema klasik ya kan? Mau di kantor, pas lagi rapat yang gitu-gitu aja. Atau pas sama temen, waktu pengen ngasih masukan yang jujur tapi takut salah. Pertanyaan ini tuh kayaknya inti dari semua interaksi kita. Dan hari ini kita bakal cari jawabannya bareng-bareng. Dan ternyata, jawabannya mungkin lebih lucu dari yang kita bayangin. Humor yang cerdas itu bukan sekedar buat cairin suasana loh. Humor bisa jadi semacam pisau bedah yang super presisi buat membedah masalah, tanpa ninggalin luka sedikit pun. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kritik tanpa konflik. Kita sebut aja ini dilema si pengkritik. Tapi tenang, kita di sini nggak cuma akan ngebahas masalahnya aja. Kita juga bakal buka kotak peralatan buat nyelesainnya. Lupain deh kritik sebagai pedang buat nyerang. Coba deh, bayangin kritik itu kayak sebuah toolkit atau kotak perkakas. Isinya bukan senjata, tapi alat-alat untuk memperbaiki sesuatu. Dan hari ini, kita bakal belajar cara make setiap alatnya. Sip, saatnya kita bongkar isi toolkit ini. Di dalamnya ada 4 alat utama yang kayaknya bakal ngubah cara kamu nyampein kritik selamanya. Yuk kita lihat satu-satu. Alat pertama, anekdot. Ini bukan sekedar cerita lucu biasa. Anggap aja ini kayak kuda Troya. Kamu bawa masuk sebuah cerita yang bikin semua orang ketawa, tapi di dalamnya ada pesan kritik yang tajam. Mereka ketawa dulu, baru deh sadar kena sentil. Setiap anekdot yang keren itu punya resep rahasianya. Ada pengenalan singkat, terus kita dibawa ke sebuah situasi atau orientasi. Tiba-tiba muncul masalahnya, alias krisis. Kita lihat gimana tokohnya bereaksi, dan di akhir ada koda yang ngasih pukulan telak yang bikin kita mikir. Nah, kalau anekdot tadi kan halus ya, nyindirnya dari belakang gitu. Alat kedua ini kebalikannya, lawakan tunggal atau stand-up comedy. Di sini kritiknya tuh disampaikan langsung, to the point, tanpa basa-basi. Tapi ada tekniknya supaya tetap lucu, bukan malah nyakitin. Terus gimana cara bikinnya? Sebenarnya simple. Ada kalimat setup, yaitu kalimat pembuka yang normal-normal aja. Terus jeder, ada punch, bagian kejutan yang lucunya. Gabungan keduanya ini disebut beat. Dan ada trik klasik, namanya rule of three. Bikin pola dengan 2 hal, terus hancurkan ekspektasi orang di hal yang ketiga. Oke, alat yang satu ini mungkin kedengarannya paling serius. Teks eksposisi. Tapi jangan pernah remehin kekuatannya. Saat kritik kamu didukung sama data dan fakta, itu jadi susah banget dibantah. Kamu bukan lagi nyerang pakai opini, tapi pakai kenyataan. Dan alat terakhir di toolkit kita adalah komik potongan. Ini sebenarnya anekdot tapi versi visual. Cuma dalam 3-5 gambar, sebuah kritik sosial yang berat bisa disampaikan dengan ringan dan langsung kena sasaran. Cepat, lucu, dan efektif banget. Oke, kita udah punya bentuknya. Sekarang, saatnya kita bedah bahasanya. Ini dia nih, teknik-teknik linguistik yang bisa bikin sentilan humor kamu jadi setajam silet. Teknik pertama adalah pertanyaan retoris. Ini elegan banget. Daripada bilang, ruangan ini berantakan banget, kamu bisa tanya, kita lagi mau buka museum barang antik di sini ya? Pesannya nyampe, tapi gayanya dapat. Tapi inget ya, nggak semua sindiran itu sama. Ada spektrumnya, dari yang cuma colek-colek manja sampai yang nusuknya dalam banget. Coba deh kita lihat perbedaannya. Coba deh lihat spektrum ini. Di level yang paling halus, kita punya ironi. Ngomong kebalikannya kayak, wah kerja bagus pas ada yang numpahin kopi. Di level sedang ada sinisme yang lebih meragukan. Dan di level keras ada sarkasma yang emang dirancang buat nyengat. Jadi pilih amunisi kamu baik-baik ya. Memegang toolkit kritik yang kuat, itu kan sebuah kekuatan. Dan seperti kata pepatah, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar juga. Nah, sekarang kita masuk ke sisi etisnya. Kritik dengan nurani. Kritik yang hebat itu harus bertanggung jawab. Tapi artinya apa sih? Gimana caranya kita mastiin sentilan kita itu membangun, bukan malah ngerusak? Nih, ada checklist kilat sebelum kamu nembak. Pertama, data kamu valid nggak? Kedua, udah bandingin dari beberapa sumber belum? Jangan cuma satu. Dan ketiga, pastiin sudut pandang kamu adil. Udah coba empati? Cek, cek, dan cek. Dan ini aturan mainnya. Jelas, hindari sara dan ujaran kebencian. Itu harga mati. Selalu pakai bahasa yang sopan dan berdasarkan fakta.
Dan ingat, di panggung kritik, ekspresi dan penampilan kamu itu sama pentingnya kayak kata-kata yang kamu ucapin. Oke, kita udah punya alatnya, udah ngerti bahasanya, dan udah tahu aturannya. Sekarang di bagian terakhir ini, kita bakal satuin semuanya dan lihat apa sih kekuatan sejati dari humor yang cerdas itu. Dan ini dia intinya. Humor yang cerdas itu tujuannya bukan buat ngejek atau mencemooh. Tujuannya itu buat membangunkan, bukan menjatuhkan. Ini bukan sekedar alat buat ketawa, tapi alat buat ngebangun kesadaran sosial. Kita tutup dengan kutipan ini. Humor bisa menjadi cara paling elegan untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu seringkali pahit ya kan? Tapi humor bikin lebih gampang buat kita nelen itu semua. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Kebenaran apa yang bakal kamu sampaikan dengan cara yang lebih elegan mulai hari ini?